menyampaikan hasil observasi dan wawancara saya di SDN 27 Sungai Raya, yaitu tentang analisis minat belajar siswa kelas 4B SDN 27 Sungai Raya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM D0123-014. Saya dari kelas reguler 3A dengan dosen pengampu Ibu Yunika Afianisi MPD, mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia. Baik, fokus penelitian saya di sini yaitu tentang minat belajar siswa kelas 4B SDN 27 Sungai Raya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui minat belajar siswa kelas 4B SDN 27 Sungai Raya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pengaruhnya. Yang ketiga yaitu untuk mencari solusi untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 4B SDN 27 Sungai Raya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun metode yang saya lakukan yaitu adalah dua, metode observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di kelas 4B SDN 27 Sungai Raya yang beralamatkan di Jalan Tarik nomor 2, Gang Flamboyan, yang dilakukan pada hari Sabtu 11 Januari 2025 dari pukul 9.10 hingga 9.30. Adapun metode observasi yaitu observasi partisipatif. Aspek yang saya amati yaitu perilaku siswa dan guru saat pembelajaran bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu saya melakukan metode wawancara, yaitu pada hari Sabtu 11 Januari 2025 yang dilakukan di kelas 4B SDN 27 Sungai Raya. Narasumber yaitu Ibu Indah SPD SD yang merupakan guru kelas dari 4B. Langsung saja kita ke penyampaian materi. Yang pertama yaitu tentang minat belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini terkhususnya siswa di kelas 4B SDN 27 Sungai Raya. Minat belajar adalah sikap positif yang melibatkan kesiapan, kesadaran, dan usaha sungguh-sungguh dalam belajar. Minat muncul secara spontan dan melahirkan perasaan senang dalam proses belajar yang meningkatkan informasi, perspektif, dan kemampuan. Oleh karena itu, minat belajar sangat penting dalam pembelajaran, khususnya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia, karena mendorong siswa untuk aktif, memahami, dan berkembang. Yang selanjutnya yaitu minat belajar siswa kelas 4B SDN 27 Sungai Raya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia menurut observasi dan wawancara yang saya lakukan, yaitu menunjukkan antusiasme yang tinggi. Siswa antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama saat mempelajari konsep pertanyaan. Jadi, guru atau wali kelas 4B tersebut menggunakan metode adik simba untuk mengajarkan kalimat tanya. Contohnya, A itu adalah apa, D itu adalah di mana, K itu adalah kapan, K adalah kapan, S adalah siapa, dan M adalah mengapa. Nah, dengan metode adik simba tersebut, siswa kelas 4B sangat antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terkhusus pada materi konsep pertanyaan. Nah, selanjutnya yaitu siswa terlibat aktif dalam praktik. Jadi, mereka itu dalam pembelajaran disuruh membuat kolase atau balon pertanyaan.
di mana sudah kita ketahui bahwa setiap orang atau setiap individu ataupun siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan karakternya pun berbeda-beda. Nah, jadi ada perbedaan kemampuan dan karakter di antara siswa yang tentunya ini mempengaruhi minat belajar. Seperti yang disampaikan oleh wali kelas 4B tersebut, dia mengatakan siswa itu berbeda-beda kemampuannya. Ada yang berkemampuan di bidang bahasa Indonesia, ada yang juga di bidang matematika, ada juga di bidang seni, dan di bidang olahraga. Jadi, kemampuan tersebut mempengaruhi minat belajar mereka. Nah, selanjutnya yaitu pada saat pembelajaran, guru menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan semua siswa. Jadi menggunakan metode student centered learning, yaitu yang aktif itu siswanya, bukan gurunya. Dan menggunakan metode tanya jawab juga. Selanjutnya, nah, materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar bahasa Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar bahasa Indonesia di kelas 4B SDN 27 Semarang berdasarkan observasi dan wawancara yang saya lakukan, yaitu ada faktor sosial. Faktor sosial di sini khususnya teman sebaya. Jadi di lingkungan teman sebaya itu, apalagi di lingkungan pembelajaran, teman-teman itu sangat berpengaruh dalam minat belajar siswa. Jadi jika kita memiliki teman yang baik, maka kita akan mengikut baik. Nah, sebaliknya juga, jika kita memiliki teman yang buruk, maka kita pun akan ikut-ikutan menjadi buruk. Seperti ada kata-kata dahulu seperti ini. Jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka tentu kita akan kecipratan wanginya juga. Tetapi jika kita berteman dengan pemahat besi, maka kita akan terkena bau dari besi itu juga. Nah, begitu juga dengan minat belajar. Jadi, teman sebaya itu sangat mempengaruhi minat belajar dari setiap siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor keluarga. Nah, faktor keluarga di sini ada yaitu kondisi rumah atau masalah yang ada di rumah. Nah, pada saat wawancara saya menemukan Ibu Ida mengatakan, jika siswa memiliki masalah di rumah dan dibawanya ke sekolah, maka itu akan mempengaruhi dia. Jadi dia tidak fokus untuk belajar dan tentunya minat belajarnya berkurang. Jadi faktor keluarga itu sangat penting juga, karena selain sekolah, anak juga banyak menghabiskan waktu di keluarga. Selanjutnya yaitu faktor kepercayaan diri dan tanggung jawab. Jadi peserta didik itu harus memiliki kepercayaan diri. Kita sebagai guru harus percaya kepada peserta didik, tidak boleh meremehkan mereka. Dan kita harus yakin bahwa tanggung jawab yang kita berikan itu mereka dapat menyelesaikannya. Nah, mereka itu merasa dipercayai dan bertanggung jawab atas tanggung jawab yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran juga berkaitan atau menjadi faktor dalam minat belajar siswa, terkhusus di bidang bahasa Indonesia. Jadi di kelas 4B SDN 27 Raya, metode pembelajaran yang digunakan yaitu student centered learning, di mana yang aktif itu siswanya. Guru hanya fasilitator yang mendukung aktifnya siswa. Dan ada juga metode tanya jawab agar kita aktif dengan siswa, kemudian diskusi. Ada juga ceramah dilakukan oleh guru. Selanjutnya yaitu kondisi emosional siswa. Jadi emosional siswa itu juga berpengaruh kepada minat belajar mereka. Jika siswa datang ke sekolah dengan mood yang tidak baik, maka itu berpengaruh kepada proses belajar mereka. Jadi sebagaimana bisa kita sebagai guru harus memberikan awal yang baik atau mood yang baik dulu kepada peserta didik. Jadi sebelum mulai pembelajaran jangan langsung masuk ke materi, tapi
bisa kita tanya dulu bagaimana mereka hari ini, pergi sekolahnya seperti apa, persiapannya itu di perjalanan. Sehingga setelah mood siswa baik, kita bisa masuk ke materi yang tadi disampaikan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi, yaitu guru menciptakan suasana yang positif dan nyaman untuk belajar. Jadi guru harus menciptakan ruang kelas yang nyaman bagi peserta didik sehingga dia merasa nyaman dan senang untuk belajar tanpa tekanan apapun. Selanjutnya yaitu solusi untuk meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia di kelas 4B SDN 27 Sungai Raya. Yang pertama yaitu metode pembelajaran yang menyenangkan. Jadi supaya siswa memiliki minat belajar yang tinggi, kita harus menyiapkan metode pembelajaran yang membuat mereka senang dan merasa tertarik untuk melakukan pembelajaran. Misalnya kita bisa menggunakan metode tanya jawab, diskusi, atau metode-metode yang menggunakan media pembelajaran sehingga mereka itu merasa tertarik dan senang untuk belajar. Selanjutnya yaitu peningkatan literasi. Nah, dari hasil wawancara saya dengan wali kelas guru kelas 4B SDN 27 Sungai Raya yaitu Ibu Indah. Ibu Indah mengatakan jika literasi di anak zaman sekarang itu sangat kurang, jadi perlu ditingkatkan lagi. Maksud literasi di sini, peserta didik tidak hanya membaca tanpa mengetahui arti, tetapi mereka membaca dan mengetahui arti dari yang mereka baca. Nah, jadi literasi di antara peserta didik itu harus ditingkatkan. Selanjutnya yaitu membangun hubungan positif di antar siswa. Jadi dalam kelas itu di antara semua siswa harus saling dukung-mendukung, tidak ada yang merasa terabaikan. Jadi hubungan mereka di sesama mereka itu harus positif. Selanjutnya melakukan komunikasi terbuka dengan orang tua. Solusi selanjutnya memberikan pujian dan apresiasi. Kita harus memuji mereka walaupun hal kecil yang mereka lakukan itu bisa mendukung minat belajar mereka. Selanjutnya menugaskan tugas sesuai kemampuan. Memberikan kesempatan peserta didik untuk berbicara. Memperhatikan kondisi emosional siswa dan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Selanjutnya adapun hasil observasi di kelas 4B SDN 27 Sungai Raya yang saya lakukan yaitu gurunya hadir tepat waktu, guru melakukan presensi siswa dengan baik, bahan ajar disiapkan dengan baik, kemudian metode pembelajaran yang digunakan efektif, kelas dalam keadaan bersih dan rapi, interaksi antara siswa dan guru cukup aktif. Tapi ada beberapa siswa yang kurang fokus saat pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu guru perlu meningkatkan strategi untuk menarik perhatian siswa yang kurang fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Adapun hasil wawancara saya dengan guru kelas 4B SDN 27 Sungai Raya yaitu saat wawancara saya mengajukan 9 pertanyaan. Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan Ibu Indah yang merupakan guru kelas 4B SDN 27 Sungai Raya memberikan informasi yang komprehensif tentang minat belajar siswa kelas 4B SDN 27 Sungai Raya dalam belajar bahasa Indonesia, tentang mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar dan menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas belajar bahasa Indonesia kelas 4B. Selanjutnya, jadi kesimpulan dari saya yaitu melalui observasi di kelas 4B dan wawancara dengan guru kelas 4B, saya menemukan bahwa siswa kelas 4B menunjukkan
Indonesia, terutama ketika mempelajari konsep pertanyaan. Selanjutnya, nah ini adalah dokumentasi saat pembelajaran siswa. Selanjutnya, ini saat wawancara saya dengan guru kelas 4B. Dan yang terakhir, foto bersama guru kelas. Sudah, sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.